Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, terkait dengan Pilpres, alhamdulillah Golkar bersama-sama Partai Gerindra dan Partai Koalisi telah bersepakat untuk mencalonkan pasangan calon presiden pada saat itu Prabowo Gibran dengan nomor urut 2. Golkar dan Partai Koalisi yang lain bersama-sama bekerja keras untuk memenangkan pasangan kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah juga, alhamdulillah terpilih dengan suara signifikan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini karena sudah banyak belajar soalnya. Dari konvensi dan beberapa kali ini ilmunya udah semuanya pas. Apalagi Golkar dukung. Jadi insya Allah menjadi yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara. Selain daripada Pilpres, yang terakhir yang baru kita saksikan bersama-sama adalah Pilkada. Pemilu kada baru selesai. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar adalah benar kita semua. Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan, terutama Golkar. Partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan, dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu. Ini sama-sama tahu, cuman ada yang pergi, ada yang baru. Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Jangan kita melakukan disorientasi. Dan saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan, kita akan memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang baik, yang sudah barang tentu tidak boleh kita menaifkan atau memperkecil hak-hak politik rakyat yang ada di negara kita. Setuju? Setuju? Bapak Presiden, di sini ada calon gubernur yang menang, calon bupati wali kota yang menang, tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini. Jadi menang maupun kalah,
saya pikir yang menang jangan jumawa. Bagi kita semua, yang kalah juga jangan bersedih. Kita ikut motivasi dan daya juang Bapak Presiden Prabowo. Kalah berkali-kali tapi maju terus, akhirnya menang. Sudah ada contoh. Jadi kalau baru kalah sekali, jangan menyalahkan institusi lain dong. Jangan menyalahkan yang lain, maju terus. Maju terus. Taunya yakin usaha sampai.